Cahaya. Kita pikir kita kenal ya kan? Cahaya itu yang nerangin dunia kita. Tapi gimana kalau fungsi utamanya itu bukan buat melihat, tapi buat menyaksikan? Gimana kalau ternyata cahaya adalah saksi bisu dari seluruh sejarah alam semesta? Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang bakal kita bedah bareng-bareng. Sebuah ide yang bakal ngebawa kita dari fisika yang udah pasti sampai ke perbatasan spekulasi filosofis. Oke, kita mulai aja ya. Pertama-tama, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, dari fisika yang udah kita tahu pasti. Kecepatan cahaya itu kan ada batasnya, dan itu artinya setiap kali kita ngelihat ke langit, kita itu sebenarnya lagi ngelihat ke masa lalu. Kunci buat ngerti ini semua itu ada di konsep yang namanya penundaan cahaya, atau light delay. Jadi, karena cahaya itu butuh waktu buat jalan, informasi yang dia bawa itu nggak pernah instan, selalu ada jeda. Dan jeda waktu inilah yang menciptakan efek mesin waktu alami. Dan ini dia angkanya, batas kecepatan kosmik. Angka ini bukan cuma soal cepat loh, ini adalah aturan main fundamental yang ngatur gimana sebab akibat bekerja di alam semesta kita. Nggak ada sama sekali nggak ada yang bisa bergerak lebih cepat dari ini. Biar gampang, kita pakai contoh yang paling dekat sama kita deh, matahari. Pas Anda ngelihat matahari, Anda itu nggak ngelihat kondisi matahari saat itu juga, Anda ngelihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Cahaya yang nyentuh mata Anda sekarang, itu mulai perjalanannya bahkan mungkin sebelum Anda selesai bikin kopi pagi ini. Nah, ini implikasinya gila banget kan? Artinya, semua yang kita lihat, bintang-bintang di langit malam, galaksi-galaksi yang jauh banget, itu semua rekaman sejarah. Kita ini kayak arkeolog kosmik yang lagi ngebaca pesan-pesan yang dikirim jutaan bahkan miliaran tahun yang lalu. Oke, jadi kita bisa ngintip masa lalu, terus gimana soal masa depan? Nah, disinilah teori relativitas khusus dari Einstein masuk dan mengubah cara kita mikir tentang waktu. Mari kita lihat gimana konsep ini dibangun. Konsep dilatasi waktu itu intinya gini. Makin cepat Anda bergerak, makin lambat waktu berjalan buat Anda kalau dibandingin sama orang lain yang diam. Jadi, waktu itu bukan sesuatu yang absolut dan sama buat semua orang. Waktu itu relatif. Dan efeknya ini, wah, bisa dramatis banget. Coba deh bayangin, Anda pergi jalan-jalan dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Seperti yang kita lihat di sini, sementara teman-teman Anda di bumi menua 10 tahun, buat Anda mungkin cuma sekitar 1,5 tahun aja yang kerasa lewat. Jadi, poin pentingnya adalah ini. Pas Anda balik, Anda itu bukan kayak di film-film yang sengaja pergi ke masa depan. Enggak, sebaliknya, Anda tiba di masa depannya bumi. Anda secara efektif udah ngelewatin waktu yang dialami semua orang yang Anda tinggalin. Tadi kan kita udah bahas soal apa yang terjadi kalau kita bergerak mendekati kecepatan cahaya. Sekarang, ayo kita ambil langkah terjauhnya. Apa yang terjadi kalau kita ada di kecepatan cahaya itu sendiri? Gimana waktu dialami sama si foton, partikel cahaya itu? Di fisika, ada istilahnya buat ini, waktu sejati atau proper time. Ini tuh waktu yang Anda rasain sendiri kayak jam di pergelangan tangan Anda. Nah, buat foton, partikel cahaya, itu jam tangannya nggak pernah berdetak sama sekali. Waktu sejatinya adalah 0. Selalu 0. Coba deh, renungin ini sebentar. Bagi seberkas cahaya, nggak ada bedanya antara momen dia mulai perjalanan sama momen dia nyampe tujuan. Seluruh perjalanannya itu terjadi dalam sekejap mata. Instan. Buat kita nih ya, perjalanan nyebrangin galaksi Bima Sakti itu butuh 100.000 tahun dengan kecepatan cahaya. Tapi, buat si foton itu sendiri, nggak ada waktu yang berlalu, sama sekali. Kelahirannya di bintang yang jauh di sana, dan kedatangannya di mata Anda itu satu peristiwa tunggal yang instan. Oke, sampai sini kita masih ngomongin fisika yang udah terbukti dan teruji. Nah sekarang kita bakal geser sedikit. Kita mau masuk ke ranah eksperimen pikiran yang sifatnya lebih spekulatif, yang terinspirasi dari ide-ide filosofis. Saya mau kita sama-sama jelas di sini ya, apa yang mau kita bahas selanjutnya ini bukan sains yang udah pasti. Anggap aja ini semacam gimana kalau, sebuah cara buat kita main-main dengan implikasi dari semua yang udah kita pelajari tadi. Sebuah cerita yang bikin mikir. Ada satu gagasan filosofis kuno namanya panpsikisme. Intinya, ide ini bilang kalau mungkin aja kesadaran, atau paling nggak benih-benih kesadaran, itu bukan cuma ada di otak kita yang kompleks ini, tapi sebenarnya adalah bagian dari jalinan realitas itu sendiri. Jadi, ayo kita coba gabungin dua ide ini. Kalau seandainya nih ya, foton itu punya semacam kesadaran dasar, dan waktu buat dia itu nggak ada, apa dong yang dia alami? Dia bakal jadi saksi abadi.
Dia ngalamin penciptaan alam semesta dan kehancurannya dalam satu momen tunggal, ngamatin seluruh sejarah kosmik terbentang tanpa ngerasain berlalunya waktu sama sekali. Ada satu metafora yang menurut saya pas banget buat ngegambarin ini. Dalam kerangka spekulatif ini, setiap partikel cahaya itu bukan aktor di panggung kosmik, tapi dia itu penonton di barisan paling depan yang udah baca naskahnya dari awal sampai akhir. Semuanya dalam satu waktu. Jadi, begitulah perjalanan kita. Mulai dari konstanta fisika yang bisa diukur, kecepatan cahaya, sampai ke implikasi relativitas yang bikin pusing. Dan akhirnya, kita sampai ke sebuah narasi filosofis yang megah tentang kesadaran. Cahaya jadi semacam benang yang nyatuin seluruh ruang dan waktu. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir yang bikin kita mikir. Kalau emang triliunan saksi bisu ini terus-terusan lalu lalang di kosmos, ngebawa informasi tentang segala sesuatu yang pernah dan bakal terjadi, kira-kira cerita kolektif apa yang lagi mereka saksikan? Cerita apa yang lagi alam semesta ceritain ke dirinya sendiri? Pernahkah Anda berpikir kalau pas kita lagi lihat bintang-bintang di malam hari, kita itu sebenarnya lagi lihat hantu? Hantu. Maksudnya? Iya, hantu. Cahaya dari masa lalu yang baru aja sampai ke kita setelah mungkin jutaan tahun perjalanan. Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Nah, berdasarkan materi yang Anda bagikan, ada 2 draft yang menarik banget. Kita akan coba jelajahi hubungan luar biasa antara cahaya, waktu, dan ruang. Betul. Yang satu kan lebih ke fisikanya ya? Tepat. Yang satu mengupas fisika di baliknya, sementara yang satunya lagi, wah, ini membawa kita ke spekulasi filosofis yang benar-benar liar. Jadi, misi kita hari ini adalah menyatukan keduanya. Kita mulai dari fisika yang kokoh, yang bisa dibuktikan, terus kita lihat deh, kita bakal jatuh ke lubang kelinci sedalam apa. Siap? Siap. Ini topik yang seru banget karena ini menyentuh sesuatu yang kita alami tiap hari, cahaya, tapi nunjukin dari perspektif yang sangat sekali beda. Oke, mari kita mulai dari konsep yang paling dasar. Ya, fondasinya nih. Salah satu poin utama di catatan Anda kan, soal kita itu sebenarnya nggak pernah lihat sekarang. Iya, betul. Selalu ada jeda. Contoh paling gampangnya matahari kan? Cahaya matahari yang hangat di kulit kita ini sebenarnya udah berangkat dari matahari sekitar 8 menit yang lalu. Tepat. Jadi kita merasakan matahari di masa lalunya, bukan yang sekarang. Dan ini bukan cuma soal matahari ya. Bukan. Ini berlaku untuk segalanya, tanpa kecuali. Fenomena ini yang di draft pertama disebut penundaan cahaya atau light delay, itu terjadi ya karena cahaya punya batas kecepatan. Kecepatan kosmik tertinggi, tapi tetap ada batasnya. Betul, sekitar 300.000 km per detik. Karena butuh waktu buat merambat dari titik A ke B, informasi visual yang dibawanya itu selalu dari masa lalu. Tunggu, kalau gitu, saat saya lihat Anda di seberang meja ini, secara teknis, saya juga lihat masa lalu Anda dong. Hah? Iya. Seberapa signifikan jedanya? Apa ini sesuatu yang bisa kita rasakan? Atau cuma relevan di skala astronomis? Nah, pertanyaan bagus. Secara teknis iya, Anda lihat masa lalu saya. Tapi karena jarak kita cuma beberapa meter, jedanya mungkin cuma beberapa nanodetik. Oh, kecil sekali ya? Kecil banget. Jauh terlalu kecil buat bisa dirasakan otak dan mata kita. Nah, disinilah skala kosmik mengubah segalanya. Jadi di bumi bisa diabaikan? Bisa diabaikan. Tapi begitu kita bicara jarak antar planet, antar bintang, atau antar galaksi, nah, jeda inilah yang jadi mesin waktunya. Jadi foto-foto luar biasa dari teleskop James Webb yang nunjukin galaksi-galaksi jauh Iya. itu bukan cuma foto, tapi potret sejarah. Kita lihat galaksi itu bukan seperti kondisi mereka sekarang, tapi miliaran tahun yang lalu. Persis. Kita itu sedang melakukan, bisa dibilang, arkeologi kosmik secara real time. Arkeologi kosmik, istilah yang bagus. Setiap foton, partikel cahaya yang ditangkap teleskop itu adalah artefak dari masa lalu. Kita bisa lihat galaksi pas baru lahir saat bintang-bintang pertama mulai nyala. Ini seperti yang digambarkan di draft kedua Anda, kita lagi ngumpulin klise film dari sejarah alam semesta, frame demi frame. Wow. Jadi kita sebenarnya lagi nonton rekaman sejarah alam semesta secara langsung ya? Benar. Bahkan lebih jauh dari itu. Menurut materi Anda, Big Bang, awal dari segalanya, itu bukan peristiwa yang sudah selesai dan berlalu dari perspektif kita. Maksudnya? Cahaya pertamanya,
Sisa-sisa panasnya yang sekarang kita deteksi sebagai radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik itu masih terus sampai ke bumi hari ini. Jadi kita masih melihat gema dari penciptaan itu sendiri. Secara harfiah ya, kita melihat potret alam semesta saat usianya baru sekitar 380.000 tahun. Oke, jadi kita ini kayak arkeolog kosmik ya, ngumpulin foton-foton purba. Artinya, kita cuma bisa lihat ke belakang. Ini bikin saya penasaran, apa sumber Anda juga bahas kemungkinan sebaliknya? Sebaliknya gimana? Bisakah cahaya kasih kita bocoran soal masa depan? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus dan jadi jembatan ke bagian kedua pembahasan kita. Jawaban singkatnya, enggak. Kita nggak bisa melihat masa depan. Sayang sekali. Tapi, dan ini tapi yang besar banget dari Einstein, kita bisa melompat ke masa depan. Kuncinya bukan melihat, tapi bergerak. Bergerak. Bergerak sangat-sangat cepat. Oke, ini dia bagian yang selalu bikin kepala saya sedikit ngebul. Konsep dilatasi waktu atau time dilation. Betul, ini pilar kedua dari teori relativitas khusus. Intinya gini, waktu itu nggak absolut. Waktu itu relatif. Tepat, pengalaman Anda tentang waktu itu bergantung pada seberapa cepat Anda bergerak di ruang. Semakin cepat Anda bergerak, semakin lambat waktu berjalan untuk Anda, relatif terhadap seseorang yang diam. Sebentar. Ini yang sedikit membingungkan. Bagi kita di bumi, perjalanannya 2,2 tahun. Tapi buat partikel itu sendiri kurang dari setahun. Gimana bisa waktu jalan beda untuk dua hal di alam semesta yang sama? Kayaknya ini melanggar akal sehat deh. Dan itulah kenapa Einstein itu jenius. Akal sehat kita kan terbentuk dari pengalaman hidup di kecepatan yang, ya, sangat rendah. Iya juga sih. Total. Waktu bukan lagi metronom universal yang detaknya sama buat semua orang. Iya, jadi personal. Draft Anda memberikan contoh numerik yang sangat membantu untuk ini kan? Betul. Iya, contoh partikel A itu. Bisa kita bedah pelan-pelan. Tentu, bayangkan sebuah partikel, sebut saja A, melakukan perjalanan pulang pergi ke bintang yang jaraknya 1 tahun cahaya. Oke. Partikel ini super canggih, bisa gerak dengan kecepatan 90% kecepatan cahaya, atau 0,9 C. Nah, bagi kita yang nunggu di bumi, sebut saja pengamat C, perhitungannya sederhana. Jarak total 2 tahun cahaya. Yap, kecepatannya 0,9 C. Jadi waktu perjalanan menurut kita di bumi adalah jarak dibagi kecepatan, yaitu 2 tahun cahaya dibagi 0,9 C, hasilnya sekitar 2,2 tahun. Oke, masuk akal sejauh ini. Nah, disinilah keajaiban relativitas bekerja. Bagi partikel A yang lagi melesat itu, waktu yang ia alami sendiri, yang oleh fisikawan disebut proper time, itu berjalan lebih lambat. Menurut rumus dilatasi waktu, ia hanya mengalami perjalanan selama sekitar 0,96 tahun, kurang dari setahun. Wow! Jadi pas partikel A kembali ke bumi, jam di kapalnya baru maju kurang dari setahun. Sementara kalender kita di bumi udah maju 2,2 tahun. Jadi dia secara efektif melompat 1,24 tahun ke masa depan kita. Persis. Wah, ini kayak di film Interstellar dong. Yang mereka mendarat di planet air itu, 1 jam di sana, sama dengan puluhan tahun di kapal induk yang di atas. Tepat sekali. Jadi itu bukan fiksi ilmiah murni ya? Didasarkan pada prinsip ini dari lubang hitam, yang juga menyebabkan dilatasi waktu menurut teori relativitas umum Einstein. Tapi prinsipnya sama. Kecepatan dan gravitasi bisa membengkokkan waktu. Ini melahirkan paradoks kembar yang terkenal itu kan? Benar. Kalau satu anak kembar jadi astronot super cepat, pas dia pulang, dia bakal lebih muda dari kembarannya yang tinggal di bumi. Dia nggak melihat masa depan, tapi dia tiba di masa depan. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Dia mengakses sebuah titik yang lebih maju dalam garis waktu orang yang diam. Oke. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan ekstrim yang diajukan kedua draft Anda. Oke, itu kan 90% kecepatan cahaya. Gimana kalau kita bisa bergerak tepat pada kecepatan cahaya? Seperti foton itu sendiri. Apa yang terjadi sama waktu? Apa yang terjadi? Waktu berhenti. Berhenti total. Total. Menurut persamaan relativitas, jika kecepatan Anda mencapai C, waktu yang Anda alami, proper time Anda, menjadi 0. Dari sudut pandang foton, nggak ada waktu yang berlalu sama sekali. Itu. Gila. Sulit banget dibayangin. Jadi bagi kita di bumi, perjalanan foton dari galaksi Andromeda itu makan waktu 2,5 juta tahun. Tapi bagi foton itu sendiri, perjalanannya instan. Tepat.
Draft kedua Anda menggambarkannya dengan sangat puitis. Bagi foton, momen ia terpancar dari sebuah bintang di Andromeda dan momen ia mendarat di retina mata Anda itu terjadi pada detik yang persis sama. Nggak ada durasi. Nggak ada. Seluruh perjalanan sejauh 2,5 juta tahun cahaya itu, dari perspektifnya, terjadi dalam sekejap mata. Berangkat dan tiba adalah satu peristiwa yang sama. Wow. Jadi seluruh sejarah alam semesta yang ia lewati itu baginya terkompresi jadi satu momen tunggal yang abadi. Benar sekali. Fakta bahwa waktu berhenti untuk foton ini sepertinya jadi jembatan ke bagian paling liar dari materi Anda ya. Bagian di mana kita mulai bertanya bagaimana jika. Betul. Dan penting banget untuk kita garis bawahi di sini. Kita sekarang lagi bergeser Dari fisika mapan? ke ranah spekulasi filosofis. Ini bukan lagi sains yang teruji di laboratorium. Draft Anda dengan jelas menyebutkan kalau ide ini terinspirasi dari gagasan filosofis bernama panpsikisme. Panpsikisme itu gagasan bahwa kesadaran dalam bentuknya yang paling dasar adalah properti fundamental dari materi itu sendiri kan? Iya, Seperti massa atau muatan listrik gitu. Tepat. Jadi, untuk sisa diskusi ini, mari kita terima premis hipotetis dari draft Anda. Gimana jika foton bukan sekedar partikel pembawa energi, tapi sebuah entitas yang sadar dalam bentuknya yang paling sederhana? Oke, dengan catatan itu, ayo kita mainkan skenarionya. Kalau kita asumsikan foton itu sadar, dan seperti yang baru kita bahas, ia nggak mengalami waktu. Apa implikasinya bagi kesadarannya itu? Implikasinya terus terang, dalam banget, dan mengubah cara kita memandang alam semesta. Oke, Kalau seluruh perjalanannya terjadi dalam sekejap dari perspektifnya, maka ia nggak mengalami sejarah alam semesta secara linear, satu detik demi satu detik, kayak kita. Ia nggak melihat bidang terbentuk, meledak, terus mati. jadi gimana dia mengalaminya? Draft kedua, Anda punya analogi yang cemerlang. Foton itu bukan lagi aktor dalam drama kosmik. Ia adalah penonton di bioskop yang udah megang seluruh naskah film, dari adegan pertama sampai terakhir dalam satu genggaman. Semuanya sekaligus. Semuanya. Seluruh garis waktu alam semesta, dari Big Bang sampai akhir zaman, terpapar di hadapannya dalam satu denyutan kesadaran yang instan dan abadi. Aman saya ya, alam semesta blok ini memandang waktu bukan kayak sungai yang ngalir, tapi lebih kayak sepotong balok roti yang utuh. Oke, balok roti. Setiap irisan roti itu adalah satu momen dalam waktu. Masa lalu, sekarang, dan masa depan semuanya udah ada, berdampingan di dalam balok itu. Kita, dengan kesadaran kita yang terbatas, cuma mengalami balok itu irisan demi irisan. Dan itu yang menciptakan ilusi aliran waktu. Benar. Penjelasan yang sempurna. Dan dalam kerangka ini, foton sadar hipotetis kita jadi pengamat yang ideal. Karena ia nggak terikat oleh aliran waktu, ia nggak jalan dari satu irisan ke irisan berikutnya. Dia bisa lihat keseluruhan balok roti itu sekaligus. Betul, ia melihat kelahiran Anda, momen kita diskusi sekarang, dan mungkin kehancuran matahari miliaran tahun dari sekarang, bukan sebagai urutan peristiwa, tapi sebagai bagian dari satu gambar besar yang utuh dan abadi. Jadi, foton ini adalah saksi abadi atau arsiparis alam semesta, seperti istilah di draft itu, yang nggak berinteraksi, nggak mengubah apapun, ia cuma Menyaksikan, secara pasif. benar. Ia menyaksikan seluruh garis waktu. Ia melihat masa lalu dengan cara menjauh dari sebuah objek, menerima cahaya lampu dari objek itu, dan ia tiba di masa depan dengan cara mendekati sebuah objek. Mencapai keadaan objek itu yang lebih maju dalam waktu kita. Tepat. Kalau kita ikuti logika narasi spekulatif ini, alam semesta nggak sepi atau kosong. Sebaliknya, ia dipenuhi triliunan saksi kecil tak bermasa ini, masing-masing bawa kisah lengkap alam semesta dari sudut pandang unik mereka. Menghubungkan setiap peristiwa dalam jaring pengamatan yang sunyi dan pasif. Gila ya. Gila. Kita mulai dari hal sesederhana kenapa kita baru ngerasain panas matahari 8 menit kemudian, lalu ke dilatasi waktu ala interstellar, dan berakhir di sini. Gagasan alam semesta yang dipenuhi saksi bisu abadi yang sadar. Benar-benar sebuah perjalanan pemikiran. Dan sumber-sumber Anda meninggalkan kita dengan satu pemikiran provokatif terakhir. Draft kedua berspekulasi bahwa mungkin alasan cahaya adalah batas kecepatan universal Batas yang nggak bisa dilampaui. oleh apapun yang punya massa adalah karena ia merupakan batas di mana materi berubah menjadi informasi murni. Materi menjadi informasi murni. Dalam juga ya. Pikirkan sejenak. Foton nggak punya massa, nggak mengalami waktu, dan gerak dengan kecepatan absolut.
Ia lebih mirip konsep atau pesan daripada benda fisik kayak kita. Oke. Kalau itu benar, coba pikirkan ini. Kita sebagai manusia adalah kumpulan materi yang sangat kompleks. Tapi yang unik dari kita adalah kita telah berevolusi sampai pada titik di mana kita bisa menafsirkan informasi yang dibawa cahaya tersebut. Maksudnya? Kita bangun teleskop buat ngumpulin foton-foton kuno. Kita rumuskan teori relativitas untuk memahami perilakunya. Kita bahkan duduk di sini, berfilsafat tentang kemungkinan kesadarannya. Kita adalah bagian dari alam semesta yang mencoba memahami dirinya sendiri. Tepat. Jadi, ini menimbulkan pertanyaan tentang peran kita dalam gambaran besar ini. Tepat sekali. Dan ini pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan, yang diringkas dengan indah dari kedua sumber Anda. Apa peran kita dalam semua ini? Apa kita cuma titik lain di garis waktu yang disaksikan oleh cahaya, nggak beda sama bintang yang meledak atau planet yang terbentuk? Atau apakah kemampuan kita untuk memahami konsep-konsep ini, untuk merenungkan sifat waktu dan cahaya, menjadikan kita sesuatu yang lebih? Apa yang terjadi ketika sang saksi abadi, yaitu cahaya, pada gilirannya diamati oleh entitas yang sadar, yaitu Anda?